Cuan-cuan, Horas, perkenalkan nama saya Loknani Veronica Mani dengan NIM adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Unimed. Sekian dan terima kasih. Pagiku cerah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Oke. Salam sehat lawan corona. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, pasti sehat. Oke, pasti sehat. Terima kasih buat yel-yelnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang mimpin doa tadi? Saya, Bu. Oke, semua tunduk kepalanya, kita berdoa dipimpin oleh Iren. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan napas kehidupan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pelajaran kami melalui Google Meet ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikanlah kami kepintaran agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru-guru kami ya Tuhan. Guru-guru kami ya Tuhan, berilah mereka kesadaran dan kesabaran agar dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin ya. Kita buat kesepakatan sebelum kita belajar ini. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan. Yang pertama, jangan keluar masuk di Google Meet ini. Paham ya? Oke. Yang kedua, kita sepakati seluruh tugas nanti dikumpulkan pukul 12 siang ini. Kalau diskusi, Ibu sudah membagi kelompok diskusinya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita diskusi melalui WA Group. Nanti tugasnya atau LKPD-nya Ibu bagi dari situ. Yang ketiga, tolong di-mute suaranya. Di-mute suaranya. Yang berbicara hanya Ibu, nanti minta nanti misalnya kalau si Claudia yang menjawab, kalau Quinsa yang menjawab. Paham ya? Oke, kita mendengarkan sebuah lagu Nyiur Hijau.
tadi kamu kan sudah mendengarkan lagu Nyiur Hijau. Nyiur Hijau itu menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Quinsa? Tentang tanah air, Bu. Oke, tentang tanah air. Iren? Oke, dia tidak menjawab. Nah, Ibu bantu jawab ya. Lagu tadi menceritakan tentang indahnya Indonesia, di mana Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, melimpah hasil buminya, baik pertanian, baik perkebunan, baik ikannya juga, ya kan? Dan juga hasil-hasil tambangnya. Pelajaran Google Meet terakhir yang kalian pelajari apa? Juga riwayat hidup, Bu. Ya, cara membuat daftar riwayat Dan hidup. juga Ya, jenis-jenis magnet, ya kan? Kerjasama ASEAN. Ya, Bu. Iya. Kerjasama dan peran. Iya, dan peran Indonesia di negara ASEAN. Tapi hari ini kita ASEAN. tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang peran Indonesia di bidang ekonomi di negara ASEAN. Yang kedua, kamu akan mengetahui bentuk-bentuk usaha yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, kamu akan mengetahui benda magnetis dan non-magnetis dan mengklasifikasikannya, mana benda magnetis, mana non-magnetis. Keempat, kamu akan bisa membuat daftar riwayat hidup kamu. Apa-apa saja yang ada di dalam daftar riwayat hidup itu nanti kita pelajari. Jadi itu pembelajaran kita hari ini erat hubungannya dengan usaha yang ada di sekitar kita, ya. Salah banyak sekali untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kita membaca terlebih dahulu untuk meningkatkan literasi atau tingkat membaca kita. Siapa sekarang yang mau membaca? Aku, Bu. Oke, Juna. Juna. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1, miliar dolar Amerika, sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun pada periode Januari sampai April 2015. Nilai ekspor pada Australia. Oke, terima kasih. Ini ada contoh-contoh batik yang sering kita pakai kan? Ada gambar awan, ada gambar tumbuhan. Pengetahuan kita kan semakin bertambah mengenai batik tadi. Batik tadi itu bagaimana? Sampai ke seluruh dunia. Itu milik Indonesia. Jadi kita harus mengembangkan batik tadi, kita pakai batik tadi untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Nampak, Bu. Coba kamu identifikasikan gambar tersebut mengenai apa? Orang yang sedang kelaparan di jalan. Yang pengemis, orang yang Jalan, Bu. iya, pengemis di jalan. Baru setelah itu Kelaparan. orang kelaparan. Tidak memiliki tempat tinggal. Iya, tidak memiliki tempat tinggal. Terima kasih, Juna. Nah, kalau orang seperti itu kita sebutnya apa? Pengangguran, Bu. Pengangguran. Ya kan? Kalau dikatakan Ya, Bu. pengangguran berarti dia tidak memiliki Pekerjaan. pekerjaan. Nah, siapa yang tahu penyebab dari pengangguran ini? Bermalas-malasan, Bu. Pekerjaan, Bu. Iya. Buka suaranya. Bekerja, Bu. Iya. Bagus, satu orang. Karena tidak satu-satu. Oke. Tidak punya bakat, Bu. Tidak punya bakat. Oke, yang kedua. Bermalas-malas, Bu. Iya benar, malas. Yang ketiga, Tidak memiliki lapangan pekerjaan, Bu. tidak memiliki lapangan pekerjaan atau tidak mau dia melamar pekerjaan. Yang keempat,
Yang keempat, siapa bisa menjawab? Ya, Ibu mencoba menjawab ya. Yang keempat, dia tidak memiliki ijazah. Pengangguran ini sangat dekat hubungannya sama kriminalitas. Siapa yang Kriminal. bisa? Ya, siapa yang bisa menghubungkan pengangguran dengan tingkat kriminalitas? Contoh dari kriminalitas itu apa? Jahat, Bu. Penjahatnya yang bagaimana? Perampok, pencopet, ya kan, penodong dan lain sebagainya kan. Nah, jadi untuk menghindari yang namanya kriminalitas, makanya kita harus mau bekerja. Bekerjanya bisa kita buat usaha sendiri, bisa bekerja di pemerintah, bisa bekerja buat swasta, bisa bekerja sebagai petani, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kita. Dengan catatan tidak boleh malas seperti laki-laki tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang sangat dekat dengan kita di kehidupan kita sehari-hari kita itu banyak ya. Banyak Ya, kan? Bu. Banyak. Ya, Bu. Namanya juga usaha di sekitarku, jadi usahanya sangat-sangat banyak sekali. Apalagi kita dilintas kan, di Sumbul kan, mau ke Sidikalang, mau ke Medan juga, ya kan? Jadi banyak Bu. usaha-usaha yang bisa kita buat atau yang bisa kita lihat di lingkungan kita. Salah satunya, nah, usaha yang ada di sekitarmu katanya. Ada tidak seperti ini di dekat kita? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang pertama itu apa? Usaha fotokopi. Usaha fotokopi. Usaha fotokopi ini ada tidak di lingkungan sekolah kita? Ada, Bu. Ada. Apa namanya? Fotokopi Matahari. Dua, apa yang kalian nampak atau kamu lihat di usaha kedua itu? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Oke. Lanjut. Yang ketiga, apa yang kalian lihat? Ya, Bu. Bengkel, Bu. Bengkel. Siapa dekat rumahnya ada bengkel? Ada, Quinsa. Bengkel apa itu, Quinsa? Bengkel motor, Bu. Bengkel motor. Apalagi yang ada nih? Usaha di sekitarmu. Bengkel. Sumber daya dari dalam negeri. Tenaga kerja dan beberapa spare part lokal. Sumber daya dari luar negeri. Mesin dan spare part original atau impor. Manfaat untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan atau mengganti spare part yang sudah rusak. Oke, ini dia ya. Jadi ada juga dari luar negeri ya, dari luar negeri mesin-mesinnya. Nah, ya baca Quinsa. Usaha di sekitarmu. Pangkas rambut. Sumber daya dari dalam negeri. Sumber daya dari luar negeri. Manfaat. Tenaga kerja, bangku, kaca, dan sumber daya dari dalam negeri. Tenaga kerja, bangku, dan kaca, dan sisir. Sumber daya dari luar negeri, mesin dan spare part, mesin pangkas rambut. Manfaat untuk memudahkan kita untuk merapikan rambut yang sudah gondrong. Coba dulu kamu sebutkan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ini juga toko kelontong. Toko kelontong, Nih. tukang mie, Panglong, Bu. panglong, ya panglong. Jasa laundry, ya benar sekali. Semua, iya benar. Semua, iya. Semua, Jual kue. ya semua yang ada di sekitar kita itu usaha-usaha yang ada di sekitar kita itu memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang kamu lihat? ASEAN, Bu. Gambar Kerjasama. ASEAN. Kerjasama ASEAN, Bu. Kerjasama ASEAN, Bu. Iya, coba sebutkan negara-negara ASEAN.
Brunei Thailand. Thailand, Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Malaysia, Singapura, Vietnam, ah, Laos, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam. Yang terakhir kamu sebutkan itu Indonesia, ya. Nah, negara pendiri ASEAN. Sebutkan satu. Indonesia, Bu. Indonesia, kedua Malaysia. Brunei Darussalam, Bu. Iya, udah. Kamu sebutkan sudah 5 negara. Untuk lebih mengingatkannya lagi, kita lihat video tentang pendiri dan negara-negara ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan; kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif; keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian; kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri; keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Jenis perdagangan dengan negara lain. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kalau dia impor apa? Impor artinya memasukkan barang. Iya, masukkan dari luar negeri ke dalam negeri, ya kan? Kalau ekspor? Mengirim barang. Dari mana? Dari dalam negeri ke luar negeri. ya. Ke luar negeri. Berarti sudah tahu perbedaan ekspor dan impor. Ya. Ini contoh-contoh dari gerabah yang sudah sampai ke luar negeri. Cantik tidak? Cantik, Bu. Antik ya. Sekarang kamu kerjakan dari LKPD bagian 1, mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nanti kamu isi jawabannya yang sudah Ibu kasih LKPD-nya. Dan yang kedua, tugasmu
Buatlah tabel produk ekspor dan impor Indonesia di kawasan ASEAN. Nanti dikumpulkan tugasnya. Ini tugas yang pertama. Ibu minta sebelum pukul 12 harus dikumpulkan. Nah, untuk tugas yang ketiga, kamu akan memprediksi benda-benda magnetis dan non-magnetis ini ke dalam sebuah tabel dari LKPD yang telah Ibu bagikan melalui WA. Nanti kamu melakukan prediksinya ini apakah bisa ditarik atau tidak oleh magnet tersebut. Dan juga didiskusikan dengan teman satu kelompoknya yang sudah Ibu bagikan. Nanti Ibu juga ikut dalam diskusi kalian tersebut. Kamu mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Pasti ada daftar riwayat hidupmu kan? Ada, Bu. Ada Bu. Kalau kalian mendaftar di satu klub baik olahraga, ada kan sekolah sepak bola ya? Di Sungguh ini ada sekolah sepak bola, ada karate, pasti ada formulir yang harus kamu isi. Itu merupakan salah satu daftar riwayat hidup yang harus kamu buat. Dan harus kamu tuliskan di biodata kamu itu di formulir tersebut. Oke, siapa yang bisa membaca tentang membuat daftar riwayat hidup? Ibu minta dulu gantian ya. Hidup. Membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting yang perlu diketahui orang lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Oke, inilah yang harus kamu isi ya. Oke, yang harus kamu buat dalam dalam daftar riwayat hidup adalah nama kamu, tempat dan tanggal lahir, alamatmu, agama, hobi, jenis kelamin, dan catatan prestasi. Itulah yang harus kamu buat dalam bentuk seperti ini. Udah? Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, lagi tugasnya. Wajah ibunya yang kelihatan, Bu. Iya, bentar ya, Nak. CD atau LKPD, nanti kamu diskusikan. Yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kamu mengidentifikasi, ada gambar, kamu jelaskan usaha-usaha yang ada di sekitarmu. Lalu yang ketiga, kamu mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Dan yang keempat, kamu menuliskan daftar riwayat hidup seperti ini. Ada daftar riwayat hidupnya. Oke. Kalian berdiskusi dan Ibu mematikan Google Meet kita dan kita memulai diskusi di dalam kelompok WA kecil. Silahkan berdiskusi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti kita sambung lagi setelah 10 menit. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong
kembali. Selamat pagi kembali. Dan hari ini kalian akan membacakan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan tadi melalui WA. Indonesia sebagai negara aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi Indo-ASEAN. Oke. Benar ya? Ya, aktif dalam kerjasama di Berbagai bidang organisasi. ekonomi seperti MEE dan AFTA. Itu benar sekali. Yang kelompok yang baca Juna. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel. Sebelumnya sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Jelaskan. Oke. Fotokopi, alatnya mesin fotokopi, kertas sama tinta. Iya, benar. Pangkas gunting sama spare partnya. Iya. Baru bengkelnya mesin sama suku cadang. Iya, benar. Nama benda pensil, non magnetis, Iya. peniti magnetis, penghapus non magnetis, paku magnetis, penjepit kertas magnetis, sisir non magnetis, gunting magnetis, batu non magnetis, penggaris non magnetis, daun non magnetis, karet gelang non magnetis, kaca non magnetis. Oke, benar. Ada tidak yang salah atau kurang mengerti dari sini? Dari yang dibacakan oleh kelompok 2. Sudah Tidak, benar? Bu. Sudah benar ya? Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Saya, Bu. Benda magnetis dan non magnetis. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Ya, benar. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, kaca, sisir, gunting, batu, kayu, daun, dan kertas. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet, dekatkan magnet ke benda-benda tersebut, amati apa yang terjadi, dan catat hasilnya. Kesimpulan: benda-benda yang mempunyai logam dan besi dapat ditarik magnet, sedangkan yang tidak mengandung logam tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, terima kasih. Benar ya jawabannya. Sekarang untuk membuat daftar riwayat hidup, siapa yang kelompok 2? Ya, Bu. Ya, Nama. Ah, Nama Karin Agustina, tanggal lahir 6 Februari 2007, agama Buddha, alamat Jalan Cempaka nomor 8, pendidikan, TK Maju Bersama, SD Nusa Bangsa, prestasi, juara lomba pencaksilat 2015, yang kedua, juara 2, lomba melukis, Apsitek 2017. yang kedua. Dua, nama Rian Andika, tempat tanggal lahir 13 Mei 2007, agama Islam, alamat Jalan Melati nomor 9, pendidikan TK Harapan Bangsa, yang kedua SD Nusa Bangsa, prestasi juara 1 karate 2016, yang kedua juara 2 lomba angklung 2018, yang ketiga nama Siska Priscilia, tanggal lahir 19 Januari 2007, agama Kristen, alamat Jalan Elang nomor 15, pendidikan TK Kasih Intan dan SD Nusa Bangsa, prestasi yang pertama juara 2 lomba melukis menyanyi 2017, yang kedua juara 2 lomba melukis cermat 2015. Oke, terima kasih. Berarti hasil diskusinya sudah ya? Nah, Sudah, Bu. Iya. Nanti ada Ibu kasih Google Form, ya kan? Setelah pembelajaran selesai nanti, ada Ibu kasih evaluasi dalam bentuk Google Form. Itu dikerjakan, langsung dikerjakan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sekarang siapa yang senang belajar hari ini? Saya, Bu. Oke, semua senang. Saya, Bu. Siapa yang senang belajar hari ini? Saya, Iya, semua
semuanya senang. Iya, ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kita telah belajar mengenai peran Indonesia di negara-negara ASEAN, yaitu ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN dan usaha-usaha yang ada di sekitar kita, dan mengenai mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Ya. Yang ketiga, kita bisa membuat daftar riwayat hidup kita sendiri, dan juga kita bisa membuat daftar riwayat hidup dari data yang sudah tersedia. Nah, kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa supaya pembelajaran hari ini diberkati oleh Tuhan. Ibu minta si Claudia. Ayo Claudia. Mari kita bersatu dan doailah Bapa yang di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Pak, sebab di pagi hari ini kami sudah siap belajar online ya Bapak. Semoga pada pagi hari ini kami sehat selalu, dan ya Bapak, semoga guru-guru kami dimanapun mereka berada, lindungi mereka, dan ya Bapak, Indo kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Dikerjakannya bagi yang dikerjakan semua kerjaannya, terutama Google Form tadi ya. Ya, Bu. Sampaikan salam ibu kepada orang tuanya. Tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting mau membantu orang tua baik di rumah maupun di ladang ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Jaga kesehatan ya. Bye-bye.